Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah majelis taklim dari Nizamiyah Andalusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih kembali mempelajari kisah-kisah yang termaktub dalam surat Al-Kahfi. Kita sudah menjelaskan dua kisah dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah pemilik kebun yang angkuh dan sombong, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kisah yang ketiga, yaitu kisah tentang ujian ilmu. Bahwasanya orang yang berilmu tetap harus tawadhu, merendah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal ini kita perlu ketahui karena di antara sebab yang menjadikan seorang mudah untuk angkuh dan sombong adalah ilmu. Kita sering bilang bahwasanya harta bisa bikin orang sombong, jabatan bisa bikin orang angkuh, garis keturunan, darah biru, ya, ini bisa bikin orang merendahkan yang lainnya, suku dan macam-macam. Ternyata bahwasanya ilmu juga tidak kalah potensinya untuk menjadikan seorang sombong. Bahkan banyak orang yang sombong dan angkuh gara-gara memiliki ilmu, bangga dengan jumlah guru yang banyak, bangga dengan banyak hafalannya, banyak dengan wawasannya yang luas. Ya, maka di sini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan ilmu yang sangat tinggi, namun beliau tawadhu sampai mau menuntut ilmu ke tempat yang jauh, bahkan menuntut ilmu kepada orang yang notabene lebih rendah kedudukannya, yaitu Nabi Khadir, lebih rendah kedudukannya daripada Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bacakan kisah ketiga ini dari surat Al-Kahfi. Dalam ayat ke-60 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Tatkala Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Ya. Ini awal dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir, yaitu perjalanan antara Nabi Musa yang ditemani oleh fatahu, oleh pembantunya, yang disebut muridnya, dan para ulama mengatakan dialah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun adalah Nabi Bani Israel yang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, maka dia yang melanjutkan dakwah. Dialah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ini yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari pernah ditahan oleh Allah karena dia, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa liyusha' layali yasara ila Baitul Maqdis." Sungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk manusia kecuali untuk Nabi Yusha' ketika malam perjalanan dia menuju Baitul Maqdis. Ya, itu ketika dia berjihad, kemudian dia minta agar Allah menahan matahari agar dia bisa melanjutkan peperangannya dan memenangkan peperangan tersebut. Matahari ditahan untuk Yusha' bin Nun, dan dialah murid Nabi Isa yang mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam, yang mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khadir. Adapun pembahasan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang salah paham tentang kisah ini sehingga akhirnya menyimpang dalam pemahaman, dan akhirnya berdalil dengan kisah ini untuk melegalkan hal-hal yang menyimpang, seperti mereka berdalil dengan pertemuan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa bahwasanya agama ini ada syariat, ada hakikat, ya. Ada syariat, ada hakikat. Barang siapa yang sudah mencapai hakikat, syariat tidak perlu, ya. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan wali lebih hebat daripada nabi, wali hebat daripada nabi, ya. Kemudian juga sebagian mereka berdalil dengan kisah ini bahwasanya Nabi Khadir masih hidup, dan Nabi Khadir mengajarkan kepada mereka ritual-ritual khusus, ibadah-ibadah khusus, zikir-zikir khusus. Ini insyaallah akan kita singgung pada kesempatan kali ini. Adapun sebab pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan juga yang lainnya, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, Inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa alaihissalam sahiba Bani Israel laisa huwa Musa sahibal Khadir
alaihissalam. Sungguhnya Naufan al-Bikali dia menyangka bahwasanya Musa alaihissalam, Musa Israili yang dari Bani Israel, bukanlah Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir. Bukanlah Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir. Kata Naufal begitu. Apa kata komentar Ibnu Abbas? Kadzaba adullah. Musa Allah ini telah berdusta. Tidak benar ya. Sami'tu Ubay bin Ka'b yaqul, aku mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yaitu dia akan menyebutkan hadis yang menunjukkan Musa Israili, Musa Bani Israel, itulah Musa yang ketemu dengan Nabi Khadir, bukan Musa yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, qama Musa alaihissalam khatiban fi Bani Israel. Suatu hari Rasulullah SAW suatu hari Musa alaihissalam berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Dalam riwayat yang lain, dzakkaran nas yauman hatta idza fadatil uyun wa raqqatil qulub walla fa adrakahu rajulun faqala ay Rasulullah hal fil ardi ahadun a'lama minka. Maka Nabi Musa pun memberi wejangan sampai orang-orang pada menangis. Kali itu Nabi Musa memberikan wejangan yang luar biasa. Fadhatil uyun, orang-orang pada menangis. Waraqqatil qulub, hati-hati pada terenyuh mendengar wejangan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa selesai, dia pun pergi. Ada orang nyusul. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Musa, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Adakah orang lebih berilmu daripada engkau? Artinya dia takjub dengan ceramah Nabi Musa yang luar biasa, yang buat mata menangis, yang buat hati menjadi lembut. Nabi Musa menjawab, la, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Ingat, Nabi Musa menjawab ini bukan karena sombong. Hasya wa kalla, dia tidak sombong sama sekali. Tapi dia ingin seakan-akan ilmu, dia menyangka tidak ada. Dia menyangka tidak ada yang lebih alim daripada dia. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'ataba alaihi idlam yaruddal ilma ilallah. Allah menegurnya. Harusnya dia jawab, Allahu a'lam. Harusnya dia menjawab, Allah lebih tahu karena makhluk Allah banyak. Ciptaan Allah banyak. Bisa jadi ada yang lebih alim daripada dia. Tapi dia menjawab sebatas dengan ilmu. Dia mengatakan, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Maka Allah pun tegur karena dia tidak mengatakan, wallahu a'lam. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah berkata, anna abdan min ibadi bimajma'al bahrain huwa a'lamu minka. Ya. Wahai Musa alaihissalam, sungguhnya ada seorang hambaku, dari hamba-hambaku, ada seorang hambaku, di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih berilmu daripada engkau. Dari satu sisi tentunya, dia lebih berilmu daripada engkau. Qala Musa, ay Rabbi kaifa li bihi. Nabi Musa langsung mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Nabi Musa ingin menuntut ilmu. Aku ingin bertemu dengan dia. Qila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktal. Bawalah ikan di sebuah keranjang. Fa haitsu tafqidul hut fa huwa thamma. Kapan kau kehilangan ikan tersebut dari keranjang, maka kau akan bertemu dengan orang tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain, khudh nunan mayyitan haitsu yunfakhu fihi ruh. Ya, ambillah ikan yang sudah mati, nanti kalau dia bisa hidup sendiri, ditiupkan roh, berarti kau akan ketemu. Ya. Dalam riwayat seperti itu. Fantalaqa ma'u fatahu, maka Musa pun berjalan dan dia dibantu oleh pembantunya atau muridnya Yusha bin Nun, ya wa huwa Yusha bin Nun. Maka Musa berkata kepada pembantunya tersebut, muridnya tersebut, la ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufariqul hut. Aku tidak menugaskan engkau kecuali kapan ikan ini meninggalkan engkau, artinya ikan ini hidup lagi lepas dari kau, kabarkan aku. Karena ketika ikan itu hidup, ini bukan ikan mati ya. Kalau dia hidup lagi atau pergi dari engkau, maka saatnya kita bertemu dengan orang tersebut, saat bertemu dengan Khadir. Kata Yusha bin Nun, ma kallafta katsiran. Tugas yang kau berikan tidak berat. Fadzalika qauluhu jalla dzikruhu, maka itulah firman Allah, wa idz qala Musa li fatahu. Tatkala Musa berkata kepada pembantunya tersebut. Ya. Di manakah Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua lautan yang nanti Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khadir? Wallahu alam, tidak dijelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan di mana lokasinya. Sunnah Nabi juga tidak menjelaskan di mana lokasinya. Kita tidak tahu, ya. Tapi lokasinya di Majma' al-Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Kemudian Nabi Musa berkata, ya, la abrahu hatta ablugha Majma' al-Bahraini aw amdiya huquba. Kata dia, wahai Yusha bin Nun, kita akan berjalan terus, aku akan berjalan sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan. Kalau tidak, aku akan berjalan meskipun hukub, meskipun bertahun-tahun. Ada yang mengatakan meskipun puluhan tahun. Aku akan terus berjalan mencari orang ini. Ya, aku akan terus berjalan mencari orang ini. Kemudian
Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Tatkala mereka sampai di tempat pertemuan dua laut tersebut, keduanya lupa. Nasiya yaitu Musa lupa bertanya gimana kondisi ikan. Yusha bin Nun lupa bahwasanya ikannya sudah pergi dan dia lupa laporkan kepada Nabi Musa. Nasiya hutahuma. Keduanya lupa tentang ikan mereka berdua. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan tersebut akhirnya lepas dari miktal daripada keranjangnya kemudian masuk ke dalam lautan. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi bercerita, maka Musa pun membawa ikannya dalam keranjang. Kemudian dia pun berjalan bersama pembantunya atau bersama muridnya tersebut. Mereka berjalan terus menyelusuri pantai sampai mereka mendatangi sebuah batu. Musa pun istirahat. Faraqada Musa alaihi wa fatahu. Maka mereka berdua pun istirahat di sebuah batu di dekat pantai. Fattarabal hutu fil miktal. Tiba-tiba ikan tersebut yang tadi sudah mati, mungkin siap disantap, ternyata bergerak. Fattarab, bergerak. Dan ini dilihat oleh Yusha bin Nun, dia lihat. Hatta kharaja minal miktal, sampai keluar dia loncat daripada keranjang. Fasaqata fil bahri, kemudian jatuh di laut. Qala wa amsakallahu anhu jiryatal ma'i hatta kana mithla taq. Maka dia pun masuk ke dalam air tertahan seakan-akan seperti terowongan dalam lautan tempat lewatnya ikan tersebut. Pergi dia. Kana lil huti saraba, maka seperti tempat ada sarab, seperti ada terowongan yang dilewati oleh ikan tersebut. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan ini perkara yang menakjubkan bagi Musa dan Yusha bin Nun, ya. Dalam riwayat yang lain ketika Yusha bin Nun melihat ikan tersebut bergerak, tugas dia apa yang ditugaskan Musa? Tugas dia, Musa mengatakan kalau kamu lihat ikan bergerak kasih tahu saya. Tapi apa kata Yusha bin Nun? La uqidhuhu hatta idza staiqadha nasi an yukhbirhu. Yusha bin Nun baik, dia mengatakan guruku masih tidur. Nanti insya Allah kalau dia bangun saya kasih tahu. Ternyata ketika Nabi Musa bangun, dia lupa. Dia lupa kasih tahu kalau ikannya sudah pergi. Ya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ini kita ambil faedah bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam untuk menimba ilmu meskipun harus rihlah, harus menempuh perjalanan jauh. Ya, bahkan Nabi Musa berkata, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini, aku akan terus berjalan sampai aku bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, entah itu berapa kilo dari tempatnya Bani Israel. Au amdiya huquba, dan aku tidak peduli meskipun harus berjalan puluhan tahun. Lihat semangatnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh kita dapati bagaimana para ulama dahulu mereka semangat untuk ilmu. Di antaranya misalnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ingin mendengar satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Maka dia pun beli onta dan dia melakukan perjalanan dari kota Madinah ke negeri Syam selama sebulan untuk mendengar satu hadis tentang hari kiamat. Maka ketika dia ketemu dengan Abdullah bin Unais, segera dia peluk, segera dia ingin dengar hadis tersebut. Dia bilang, saya khawatir aku sudah meninggal sebelum mendengar hadis ini. Kemudian dia dengar satu hadis, kemudian dia balik kota Madinah perjalanan 1 bulan. Bayangkan 2 bulan pergi pulang 2 bulan untuk mendengar satu hadis. Luar biasa semangat menuntut ilmu. Demikian Imam Bukhari bagaimana disebutkan perjalanan dia kira-kira 13.000 kilometer untuk ilmu satu kota ke kota berikutnya, kota berikutnya dan seterusnya sampai dia kembali ke kampungnya sekitar 14.000 kilometer dan dia berguru dari lebih dari 1.000 guru untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sampai dia susun menjadi Sahih Al-Bukhari. Lihat perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan yang begitu jauh. Dan itu semua butuh biaya. Makanya Ahlul Hadis dulu mengatakan man talabal hadis aflas, barang siapa mencari hadis maka dia akan rugi. Butuh biaya dan butuh perjuangan. Perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain yang menuntut ilmu. Dan ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah mentakdirkan keduanya lupa. Musa lupa, Yusha bin Nun juga lupa. Musa lupa apa? Lupanya di mana? Lupa bertanya gimana kondisi ikan. Dia tidak bertanya sama sekali. Yusha bin Nun lupa untuk mengabarkan bahwasanya ikan sudah bergerak dan pergi masuk ke lautan. Dikatakan kenapa Yusha bin Nun bisa lupa? Ya sifat manusia, dia lupa. Nabi Adam lupa, Nabi Muhammad SAW juga lupa, Nabi Musa juga bisa lupa. Ini juga bisa lupa, Yusha bin Nun. Ya. Kemudian kenapa dia lupa? Sebagian ulama mengatakan dia menganggap itu hal yang biasa. Yusha bin Nun sudah melihat mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Terbelahnya tongkat berubah jadi ular, tongkat dipukulkan kemudian membelah lautan, ya, kemudian tangan keluar jadi cahaya. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa yang itu lebih hebat daripada mukjizat ikan hidup mati hidup lagi kemudian masuk ke dalam
lautan, dan bisa jadi karena itu perkara yang tidak begitu aneh menurut kebiasaan mukjizat Nabi Musa sehingga dia lupa untuk mengabarkan Nabi Musa. Akhirnya mereka terus berjalan padahal ikan sudah hilang. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tatkala mereka melewati tempat tersebut, tiba-tiba Musa alaihissalam merasa letih dan dia berkata kepada Yusha bin Nun, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Wahai Yusha bin Nun, kita sudah letih dalam safar kita ini. Sebelumnya dia enggak pernah letih. Sebelum itu berjalan tidak pernah letih. Ya. Dan dia berkata, atina ghada'ana. Siapkan makanan kita. Mana makanan kita? Subhanallah. Kata sebagian ulama, Musa dan Yusha bin Nun sebelum itu jalan tidak pernah letih. Mereka orang kuat, jalan istirahat, jalan lagi, istirahat, jalan lagi. Ini baru istirahat, mereka kan tidur. Terus mereka bangun, terus mereka jalan. Artinya mereka masih di awal kekuatan, baru istirahat, baru bangun jalan. Ternyata baru jalan tidak jauh, Musa sudah capek. Musa bilang lapar, kita makan dulu. Baru Yusha bin Nun ingat, ikannya hilang. Ya, ikannya hilang. Maka Yusha bin Nun berkata, "Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Muridnya Yusha bin Nun menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Ya. Dengan cara yang aneh sekali. Inilah yang dicari-cari oleh Nabi Musa. Qala dzalika ma kunna nabghi. Ini yang kita cari-cari, kapan ikannya hilang. Saya kan sudah bilang, kalau ada ikan hilang kabarkan kepada saya. Tapi lihat, di sini perhatikan ya, Nabi Musa sabar. Nabi Musa tidak mengatakan kamu tuh gimana? Cuma tugas gitu. Kan sudah bilang kasih. Nabi Musa tidak sabar, tidak ngomel sama sekali. Malah dia mengatakan dengan senang, ini yang kita cari. Dia lihat sisi positif. Ya sudah taqdarullah. Dia tidak ngomel sama muridnya. Dia bilang, ya udah kalau kita balik. Kalau gitu kita balik. Padahal Nabi Musa adalah orang yang sangat kuat. Namun dia tidak marah kepada Yusha bin Nun, orang yang sangat padahal sangat sabar dengan kaumnya. Ini sudah pernah diceritakan bagaimana sabarnya Nabi Musa terhadap kaumnya. Fartadda ala atharihima qasasa, maka mereka pun kembali jalan menuju ke batu yang mereka kehilangan, tempat kehilangan ikan tersebut. Ini sampaikan di sini. Lihatlah bagaimana Nabi Musa dijadikan letih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia tidak letih. Kata para ulama, karena Allah ingin dia berhenti. Kalau dia tidak letih-letih, dia bisa jalan bersin ratusan kilo lagi baru letih, lupa. Tapi Allah bikin dia letih di saat itu supaya dia bisa tengok ternyata tempat makanan, ternyata ikannya enggak ada. Dan itu terkadang Allah beri pertolongan kepada seorang. Seorang mungkin dia berusaha semangat, tahu-tahu Allah bikin malingkan dia. Malingkan dia, mungkin dibuat gagal, dibuat apa, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ya. Ada sebagian kawan saya tahu dia punya usaha yang situ masih berbau riba, terus Allah bikin dia hancur usahanya. Saya bilang cuma mudah-mudahan itu Allah ingin menggantikan lebih baik ya. Ya, Allah sayang ya, Allah sayang. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Allah bikin dia letih supaya dia berhenti dan dia segera kembali kepada jalan yang benar untuk mendapatkan Nabi Khadir. Kalau tidak dibuat letih maka dia akan jalan terus. Jadi terkadang Allah menolong seorang hamba dengan cara-cara Allah yang terkadang sang hamba tidak menyadari. Contohnya seperti ini. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Nabi Musa akhirnya ketemu dengan Nabi Khadir. Setelah kembali ke tempat tersebut, disitulah ketemu Nabi Khadir. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Maka mereka berdua, Musa dan Yusha bin Nun, mendapati salah seorang dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan dia rahmat dari sisi kami, ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Nabi Musa kemudian berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku ikut engkau agar kau mengajarkan kepadaku dari ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ya. Dia minta belajar kepada Nabi Khadir. Ya. Dan ini tawaduknya Nabi Musa alaihissalam.
Saya ingatkan Nabi Musa dengan Nabi Khadir lebih afdal Nabi Musa dengan ijma' ulama. Nabi Musa termasuk dari ulul azmi minar rusul, termasuk dari 5 rasul yang mulia yang orang-orang akan datang kepada mereka pada hari kiamat kelak. Setelah Nabi Adam itu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini ulul azmi minar rusul yang kata Allah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi. Jadi Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Musa memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan dia tentu lebih berilmu daripada Nabi Khadir. Tetapi ada ilmu yang Nabi Khadir tahu yang Musa tidak tahu. Dan Musa dengan kedudukan tinggi mau jauh-jauh nuntut ilmu kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Dan ini menunjukkan tawadhu luar biasa jauh dari kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya Qatadah pernah berkata, "Lau kana ahadun yaktafi minal ilmi syar'i minal ilmi bi syai' laktafa Musa alaihissalam." Walakinnahu qala hal attabi'uka alan tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Kalau seorang sudah merasa cukup dengan ilmunya, tentu Musa yang lebih utama merasa cukup. Kalau seorang merasa cukup dengan ilmunya, maka Musa alaihissalam yang paling utama merasa cukup. Namun dia tidak merasa cukup. Bahkan dia berkata kepada Nabi Khadir yang lebih rendah daripada dia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau agar kau mengajarkan ilmu yang diajarkan kepadamu? Ya, ini adalah tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam, ya, mau belajar kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Bahkan bersafar jauh-jauh. Makanya dikatakan seorang tidak akan la yambulu rajulun, seorang tidak akan sempurna sampai dia nuntut ilmu dari orang yang selevel dengan dia dan nuntut ilmu dari orang yang lebih tinggi dari dia dan juga di bawah daripada dia. Kita nuntut ilmu tidak usah sombong-sombongan. Ada orang lebih ilmu daripada kita, lebih tinggi dunia, kita tuntut ilmu. Ada yang selevel dengan kita, kalau dia punya ilmu, kita tuntut ilmu dari dia. Ada yang di bawah kita secara level, tapi dia punya ilmu yang kita tidak tahu, kita tuntut ilmu sama dia. Tidak ada masalah. Karena kita nuntut ilmu karena Allah, bukan karena bangga-bangga. Saya malu deh, nuntut ilmu sama orang lebih rendah, nanti saya rendah. Tidak. Karena nuntut ilmu karena Allah. Meskipun tempat kau ambil ilmu orang lebih rendah daripada engkau. Lihatlah Nabi Khadir, bagaimana yang kedudukannya lebih rendah daripada Nabi Musa, tapi Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu dari Nabi Khadir. Tidak ada kesombongan sama sekali, tidak ada keangkuhan sama sekali. Disebutkan ketika Nabi Musa sampai situ, fara'a rajulan musajja alaihi bithawb. Nabi Musa melihat ada seorang menutup bajunya dengan baju, menutup badannya dengan baju. Maka Nabi Musa mengucapkan assalamualaikum. Maka Khadir berkata, "Anna bi ardika salam." Kok bisa ada orang beri salam? Dia tidak pernah dengar orang mengucapkan salam di sini. Faqala ana Musa, aku adalah Musa. Khadir berkata, Musa Bani Israel, kau Musanya Bani Israel? Qala na'am, iya. Inilah kenapa Ibnu Abbas membantah Nufal Al-Bikali yang mengatakan Musa ketemu dengan Nabi Khadir bukan Musa Bani Israel. Ternyata dalam riwayat Khadir bertanya kepada Musa, "Anta Musa Bani Israel, kau Musanya Bani Israel yang top itu." Jadi orang tahu siapa Musa. Kata Nabi Musa, "Na'am, ya saya orangnya." Ya, maka Khadir berkata, "Innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu la a'lamuhu." Sungguhnya Musa kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Dan sebaliknya, ya, saya juga punya ilmu, ya, yang Allah ajarkan. Wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu. Aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Kau punya ilmu, aku tidak tahu, dan saya punya ilmu, kau tidak tahu. Maka Nabi Musa langsung minta agar bisa belajar. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau agar kau ngajarin aku? Apa kata Nabi Khadir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Ya. Kenapa kata para ulama Nabi Khadir sudah dengar Nabi Musa adalah orang yang suka bernahi mungkar. Dan apa yang akan dia lakukan sepertinya kemungkaran dan Nabi Musa sulit untuk sabar. Ya. Tetapi dan Khadir berkata, "Kau sulit untuk sabar karena kau tidak punya ilmu tentang ini." Tapi Nabi Musa dengan tawadhu mengatakan, "Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra." Insyaallah kau dapati aku penyabar dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Khadir berkata, "Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Kalau kau ikut aku jangan sekali-sekali tanya-tanya tentang sesuatu pun yang aku lakukan sampai aku yang kabarkan. Dan ini persyaratan. Jadi boleh seorang guru memberi persyaratan kepada murid. Boleh ikut, tapi kok enggak boleh gini-gini. Dan boleh beri peringatan, hati-hati, sabar ya kalau sama saya. Sabar ya, kamu kalau belajar sama saya harus sabar, ya. Dan syaratnya kamu begini-begini. Sebagaimana Nabi Khadir kasih persyaratan, sabar dan jangan tanya-tanya. Dan jangan tanya-tanya.
Bahkan Khadir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan sabar. Tapi kata Musa, satajidun insyaallahu sabira. Kau akan dapati aku sabar insyaallah. Dan ini Nabi Musa tidak sombong, tidak mengatakan saya pasti sabar, dia mengatakan insyaallah. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Kemudian kata Nabi Khadir, kalau kau ikut aku jangan tanya-tanya sampai aku yang menceritakan. Mulailah Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khadir. Kemana Nabi Yusha bin Nun? Ada yang mengatakan dia pulang. Sudah, atau dia nunggu di situ sampai Nabi Musa balik. Intinya zahir dari cerita ini dia tidak ikut. Ada yang mengatakan dia ikut, tapi zahir dari ayat yang dibawa dalam surat Al-Kahfi, perjalanan cuma tinggal 2 antara Musa dengan Yusha bin Nun. Musa dengan Khadir. Yusha bin Nun mundur. Taib, bagaimana Musa nuntut ilmu kepada Nabi Khadir? Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Maka mereka berdua berjalan. Tatkala mereka berdua sudah naik di atas kapal, kharaqaha, tiba-tiba Khadir merusak kapal tersebut, dibolongin, dihancurin papannya. Waduh, Musa heran. Qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Bagaimana kau hancurkan ini kapal? Litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan penumpang kapal ini. Laqad ji'ta syai'an imra, kau telah melakukan kesalahan yang besar. Jadi bagaimana? Ceritanya dari Musa dan Khadir berjalan tepi pantai, ala sahil bahar, kata Nabi SAW, famarrat bihima safina. Tiba-tiba ada kapal yang lewat. Fakallamahum an yahmiluhuma. Maka Nabi Khadir berkata, bolehkah kita numpang? Ya, maka mereka pun mengangkat Khadir tanpa bayar. Mereka kenal. Kata mereka, hadza Abdullah, ini hamba Allah yang saleh. Tidak usah bayar. Ya. Ketika sampai di atas kapal, tiba-tiba Khadir ngerusak satu lauha, satu papan dipatahin sama dia. Ini dirusak sama dia. Jadi ini bagian bisa buat tenggelam lama-lama, ya. Maka Nabi Musa lihat kemungkaran. Dia kira itu kemungkaran dan dia tegur, dia lupa bahwa dia sudah berjanji dia akan tanya-tanya. Maka dia mengatakan, apa kau kharaqataha litughriqa ahlaha? Kau merusak papan itu agar menenggelamkan penumpang kapal ini. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis, Nabi berkata, ya, Nasiya Musa, bahwasanya Nabi Musa lupa ketika itu, lupa, ya. Kata Nabi SAW, kanatil ula nisyanan. Ini lupa. Nabi Musa sudah berjanji tidak akan tanya-tanya, ternyata dia lupa. Sehingga dia tanya. Dan subhanallah, dia juga mungkin saking melihat, kok bisa ini orang berbuat baik, kita sudah dikasih tumpangan gratisan, kok malah dihancurin kapalnya. Ini kan air susu dibalas air tuba. Ini tidak pantas bagi orang awam, apalagi orang sekelas Nabi Khadir. Kenapa dia melakukan demikian? Sehingga Nabi Musa tidak bisa nyimpan, dia tanya. Qala akharaqataha litughriqa ahlaha, kau rusak itu kapal, orang bisa tenggelam, penumpang bisa tenggelam. Kata Nabi, kanatil ula nisyanan. Nabi Musa lupa. Harusnya dia enggak boleh tanya. Sebenarnya mengatakan dia juga lupa. Bagaimana Nabi Khadir mau menenggelamkan mereka sementara mereka juga dalam kapal tersebut? Ya masa mau menenggelamkan diri sendiri? Tapi intinya dia lupa. Ya. Maka apa kata Nabi Khadir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang, engkau tidak sabar bersama. Dikasih ingat. Saya kan sudah bilang kau tidak sabar sama aku, ya. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Akhirnya Musa minta uzur. Dia mengatakan, janganlah kau menghukum aku wahai Khadir karena kelupaanku, karena aku lupa, dan janganlah kau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ini berat. Pengertianlah, saya lupa tadi, ya. Ya, saya lupa. Akhirnya Khadir memaafkan. Lanjut lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada anak lagi main-main. Nabi Khadir ngambil salah seorang anak, kemudian dia preteli kepalanya, dia bunuh. Ini lebih mungkar daripada tadi. Kalau tadi hanya ngerusak kapal, ini bunuh orang. Nabi Musa tidak sabar. Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, kau membunuh sebuah jiwa tanpa ada kesalahan dia. Sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang besar. Tadinya syai'an imran, sekarang syai'an nukran. Kemungkaran yang besar. Kalau yang sangat mungkar. Ya. Jadi Nabi Musa bilang, kalau kau bunuh anak ini, boleh. Kalau dia bunuh anak orang, atau dia bunuh orang lain, ini tidak salah apa-apa, kau preteli kepalanya. Ya. Kau preteli kepalanya. Ya. Maka
Nabi Khadir mengingatkan lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang, kau tidak sabar bersamaku. Sekali ini kau tanya lagi. Nabi Musa sadar. Kata Nabi SAW, yang kedua ini memang tidak lupa. Dia bukan lupa, memang dia tidak kuasa menahan dirinya. Kalau pertama dia lupa kalau dia sudah berjanji tidak akan bertanya. Yang kedua ini dia tidak lupa, dia ingat, tapi dia tetap nanya karena kemungkaran sudah luar biasa bagaimana anak kecil dipreteli kepalanya. Maka Nabi Musa ketika diingatkan lagi oleh Khadir, Nabi Musa berkata, Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibini. Jika kau bertanya kepadaku tentang suatu, setelah ini aku tanya-tanya lagi, fala tusahibini, jangan kau biarkan aku menyertaimu. Qad balagta min ladunni uzra. Sungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Kau sudah baik. Satu, kau tidak. Sekarang yang kedua lagi saya tanya lagi. Yang ketiga saya tidak akan tanya lagi. Kalau saya masih tanya lagi, biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi, kita tidak usah berjalan bersama lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha." Mereka berdua berjalan lagi. Sampailah mereka pada suatu negeri, Musa dan Khadir lapar. Fastata'ama ahlaha, maka mereka berdua minta makan kepada penghuni negeri tersebut. Apa yang dilakukan? Fa abau ayyudhayifuhuma, ternyata mereka berdua enggan untuk menjamu Musa dan Khadir. Subhanallah. Dua orang nabi minta makan enggak dikasih. Dan ini saya sering sampaikan ingatkan diri pribadi dan juga ingat kepada sebagian kawan saya. Ingat ya akhi, kalau Anda tidak dimuliakan oleh seorang, ingat kisah ini. Nabi Musa, Nabi Khadir sangat pantas dimuliakan, mereka seorang nabi. Ini nabi panglimanya Bani Israel. Nabi pengikutnya sangat banyak setelah Nabi Muhammad SAW yang Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Dia minta makan, enggak dikasih. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan Allah berkata istata'ama ahlaha. Dia minta makan kepada penghuni kampung tersebut. Artinya datang satu-satu, ketuk pintu satu-satu. Ada makanan enggak? Ditolak. Ada makanan enggak? Semuanya didatangi. Tidak ada satupun dari mereka kasihan kepada Khadir dan Musa. Mereka minta hak jamuan. Karena tamu berhak dijamu, tapi tidak ada yang menjamu. Fa abau ayyudhayifuhuma. Mereka enggan untuk menjamu keduanya. Hanya mereka keluar dan mereka tidak ngomel-ngomel. Mereka brengsek, tidak tahu kita siapa. Ini kan utusan Tuhan, Allah yang punya alam semesta. Mereka ada ngomong gitu. Jadi terkadang kita tidak dihargai oleh orang. Tidak dihargai oleh murid, tidak dihargai oleh guru, tidak dihargai oleh pejabat, tidak dihargai. Kita bilang Musa saja pernah tidak dihargai. Bukan cuma Musa sendiri, Musa dan Khadir. Nah kita ini siapa? Nah kita ini siapa dibandingkan mereka? Kalau mereka saja tidak dikasih makan, tidak ngamuk-ngamuk, terus kita bagaimana? Ya, kita jauh dari mereka ya. Fa abau ayyudhayifuhuma, ternyata mereka enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kata Allah, fa wajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa aqama. Tiba-tiba mereka mendapati di situ ada dinding yang mau rubuh. Dinding ini mau rubuh, mau rusak. Fa aqama, maka Khadir luruskan. Ini bikin heran Nabi Musa. Kalau pertama sudah naik kapal gratisan, dirusak kapalnya, air susu dibalas dengan air tuba. Ini sekarang sudah datang satu kampungnya nolak kita, malah diperbaiki kerusakan yang ada di rumah kampung tersebut, rumah-rumah di kampung tersebut. Air tuba dibalas air susu. Jadi Nabi Musa bingung, ini bagaimana? Nabi Musa berkata, "Qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Kenapa kau perbaiki rumah orang? Kan bisa saja kita minta upah buat makan. Kenapa kau minta upah sama mereka? Tidak minta upah sama mereka. Kenapa kau gratisan? Nabi Musa rupanya lupa lagi. Dia tanya yang ketiga kali. Maka saatnya mereka berpisah. Kata Nabi Khadir, "Qala hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah saatnya perpisahan antara aku dengan engkau. "Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Aku akan kabarkan kepada engkau perkara-perkara yang engkau tidak sabar untuk menghadapinya. Mulailah Nabi Khadir bercerita tentang kenapa 3 perbuatan ini dia lakukan. Ya. Kenapa dia lakukan 3 perbuatan ini. Ya. Pertama, dia berkata, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahar." Wahai Musa, sungguhnya kapal yang aku rusakin itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan, yaitu para pelayan, para pelaut, ya, para nelayan, para pelaut, yang mereka menggunakan kapal mereka untuk bekerja di lautan. Perhatikan di sini, fa aradtu an aibaha, aku ingin merusak itu kapal dan aku rusakin kapal tersebut. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba.
Setelah mereka nanti taruh kapal mereka, akan datang raja yang akan merampas kapal-kapal. Nah, saya ingin rusak kapal itu supaya apa? Supaya tidak dirampas. Karena kalau namanya raja datang, dia akan pasti pilih kapal-kapal yang bagus. Ini kapal kita rusakin aja supaya nggak dipilih. Itulah kenapa saya rusakin kapal tersebut. Karena kalau tidak dirusakin, akan dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Faedah dari ayat ini diantaranya, bahwasanya ternyata Allah menamakan orang-orang yang kerja jadi nelayan tersebut sebagai masakin, orang miskin. Mereka ternyata mereka punya pekerjaan sebagai nelayan, sebagai pelaut, dan mereka juga punya kapal, tapi mereka masih tergolong miskin. Masih tergolong miskin. Makanya kata Nabi Khadir, amma safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal tersebut milik orang-orang miskin. Rupanya mereka berkongsi, mereka punya kapal. Tapi mereka sudah punya kapal, sudah kerja tetap masih miskin. Makanya yang kita dianjurkan untuk memberi beri sedekah bukan cuma orang yang minta-minta. Terkadang ada orang kerja kita butuh bantu. Kata Allah lisaili wal mahrum. Ya. Lisaili wal mahrum, orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Kita mungkin kalau di pinggir jalan orang minta-minta kita kasihan. Jangan lupa ada orang jualan situ, jual buah enggak laku-laku, kasihan juga. Ada orang jual mie ayam enggak laku-laku. Ada orang jual es enggak laku-laku, sudah jualan es musim hujan, jualan es. Siapa yang beli? Mereka sudah berusaha, mereka miskin. Tapi mereka enggak minta-minta. Ya. Ini jangan lupa dikasih. Jangan lupa dikasih. Bahkan dia berusaha, apalagi zaman pandemi ini sekarang, saya diceritain sama kawan, sebagian orang karena status dia malu di rumah, dia tetap keluar pakai dasi, tapi dia enggak ada gaji. Perusahaan enggak kasih gaji, pandemi. Tapi pulang pergi tetap necis, pulang tetap necis, uang enggak ada. Oleh karena seorang berusaha kenal terutama teman-temannya, teman rekan di masjidnya. Kelihatan ke orang-orang susah itu meskipun dia mau sembunyikan akan kelihatan. Lihat dari raut wajahnya kelihatan dia susah, dia murung. Kita bisa lihat. Ya. Tidak salahnya mereka kita bantu lebih utama daripada yang minta-minta. Karena mereka sudah berusaha, sudah kerja tapi miskin. Sudah kerja, mungkin udah punya tapi miskin. Lihat ini orang miskin ini punya kapal, udah kerja tapi miskin. Oleh karenanya Nabi Khadir membantu mereka dengan merusak kapal tersebut. Dan inilah dijikan dalil oleh para ulama tentang kaidah ad-dararu yuzal, kemudaratan dihilangkan. Di antara cabang kaidah ini adalah irtikabu akhaffi dhararain, menempuh salah satu dari kemudaratan yang paling ringan daripada kemudaratan yang lain. Lihat di sini di hadapan Nabi Khadir ada dua pilihan, tidak ada alternatif ketiga. Pilihan pertama, ini kapal diambil oleh raja. Pilihan kedua, supaya tidak diambil oleh raja, kapal dirusak. Tidak ada pilihan ketiga. Nah, ketika tidak ada kecuali dua pilihan. Pertama, kapal diambil hilang secara total, atau tidak diambil tapi rusak. Maka Nabi Khadir pilih yang kedua. Mending dirusak daripada diambil. Itu namanya kaidah irtikabu akhaffi dharrain, menempuh jalan yang lebih ringan. Tatkala kita berhadapan dengan dua kemudaratan tidak bisa kita hindari, sudah pilih yang paling ringan. Pilih yang paling ringan ya. Seperti kisah orang Arab Badui yang masuk di masjid, kemudian dia kencing. Datang tiba-tiba Nabi lagi ta'lim sama para sahabat, tiba-tiba dia datang, dia kencing. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia kencing di ujung masjid. Maka orang-orang pada teriak, fasahu, orang teriak, woi, fazajaru, nah saya berhenti. Nabi mengatakan, biarkan dia kencing. Jangan diganggu. Sampai selesai kencing, Nabi minta didatangkan seember air, kemudian dituangkan ember air tersebut untuk menghilangkan kencing tadi. Taib, di sini Nabi dihadapkan dengan dua perkara. Dua-duanya buruk, namun tidak ada alternatif. Perkara pertama, orang-orang itu kencing di masjid. Perkara kedua, kalau Nabi tegur, dia bisa balik dan bisa berhamburan, bisa saja kencingnya mengenai orang-orang, bisa jadi semakin berhamburan, semakin repot. Karena tidak ada pilihan alternatif ketiga, seharusnya dibilang kerannya di stop, tapi kan nggak bisa stop di kerannya di stop, nggak bisa. Ketika tidak ada pilihan kecuali dua, maka Nabi pilih yang paling ringan. Yang paling ringan adalah membiarkan dia kencing sampai selesai sehingga najis fokus pada suatu tempat, kemudian dibersihkan. Ini namanya irtikabu akhaffi dharrain. Dua-duanya mudarat, namun salah satunya lebih ringan. Tidak bisa dihindari. Dan ini bukan berarti Nabi mendukung kencing di masjid. Enggak, ini tidak bisa dihindari. Sudah terlanjur, dia sudah terlanjur lepas air kencingnya. Tidak ada cara lain kecuali biarin aja sehingga najisnya fokus. Dan ini banyak kita melihat permasalahan. Terkadang kita menghadapi dua pilihan yang berat, tidak ada alternatif ketiga. Maka kita boleh milih yang lebih
lebih ringan. Seperti saya pernah hadir satu pengajian di Madinah, teman-teman orang Amerika zaman dulu ya. Bukan zamannya Donald Trump dan Joe Biden, tidak, zaman-zaman dulu ya. Saya masih S1 waktu itu. Syekh ditanya, "Syekh, ini ada di Amerika atau di mana? Di Eropa atau di Amerika? Ada Amerika kalau nggak salah. Ada dua calon. Dua-duanya kafir tentunya. Tapi satu lebih dekat kepada Islam, satu mengingkari kaum muslimin, membuat sulit kaum muslimin." Kata Syekh, pilih yang dekat kepada orang Islam. Pilih yang dekat kepada orang Islam. Meskipun dua-duanya mudarat, tapi dia masih lebih mending daripada yang satunya. Kecuali alternatif lain, alternatif ketiga, orang Islam jadi presiden. Tapi kan nggak bisa. Maka dianjurkan untuk milih yang lebih ringan mudaratnya. Ya. Makanya ketika Allah turunkan firman-Nya, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Ya. Romawi dikalahkan oleh Persia. Namun dalam beberapa tahun Romawi akan mengalahkan Persia. Wa yauma idz yafrahul mu'minun, ketika kaum mukminin mengalahkan orang-orang Romawi mengalahkan Persia, kaum mukminin gembira. Dua-duanya kafir, dua-duanya kufur, dua-duanya musuh kaum muslimin, Romawi, Persia. Tapi jika ditinjau dari kedekatan kepada Islam, lebih dekat Romawi. Romawi Nasara masih percaya sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka musyrik, mengakui adanya Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus. Mereka musyrik. Tetapi kalau Majusi, Persia enggak ada hubungannya, nyembah api. Maka ketika Romawi mengalahkan Persia, kaum muslimin bergembira. Karena ini lebih ringan kemudaratannya. Ini contoh kaidah, terkadang kita memilih kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka meninggal kemudaratan yang lebih besar. Itu banyak dalam kehidupan sehari-hari banyak. Enggak bisa apa-apa, sudah kita tinggal pilih. Enggak bisa apa-apa. Udah pilih yang lebih ringan ya. Taib. Ini yang pertama, jadi Nabi Khadir menjelaskan kenapa saya hancurkan kapal itu, karena di balik kapal tersebut ada, kalau dia baik akan dirampas oleh raja. Yang kedua, wa ammal gulamu, adapun kejadian kedua kenapa saya bunuh anak tersebut. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak tersebut kenapa saya bunuh, karena kedua orang tuanya adalah orang beriman. Dan kami khawatir anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran, dalam kezaliman. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabaruhuma. Dan kami ingin Allah menggantikan bagi dua orang ini anak yang lain mati, gantikan anak yang lebih baik, lebih suci dan lebih rahmat, lebih sayang kepada keduanya. Inilah sebabnya kenapa dia bunuh anak tersebut. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia berani bunuh. Kalau dia seorang wali, enggak mungkin dia melakukan hanya sekedar insting atau ilham, enggak boleh. Ketika dia berani mengambil sikap dengan membunuh anak tersebut, berarti dia dapat wahyu dari Allah. Makanya di akhirat dia mengatakan min amri, ya. Wa ma fa'altuhu min amri. Saya tidak melakukannya karena dariku, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh aku melakukan itu semua ya. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukannya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, ternyata anak ini harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, dia bisa menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kezaliman dan dalam kekufuran. Dari sini dia tahu bahwasanya orang tua bisa mempengaruhi anak dan anak juga bisa mempengaruhi orang tua. Nabi menjelaskan orang tua bisa mempengaruhi anak. Contoh dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sungguhnya setiap anak Adam dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Tetapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, yuhawidani, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Lihat, pengaruh orang tua sangat besar. Anak yang tadinya Islam jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini menjelaskan pengaruh orang tua terhadap anak. Sebaliknya anak bisa mempengaruhi orang tua. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa amal gulam fakana abawahu mu'minina fa khashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir itu anak menjerumuskan kedua orang tuanya. Betapa banyak orang sakit cinta sama anaknya sehingga dia melakukan yang haram. Anaknya minta ini, akhirnya melakukan yang haram. Entah dia sogok, entah dia nyolong, entah dia korupsi karena sayang kepada anaknya. Atau nanti anaknya ternyata pemikirannya kufur, kasih syubhat sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya kufur. Biasa saja. Jadi orang tua bisa mempengaruhi anak-anak, anak bisa mempengaruhi orang tua. Adapun yang terakhir, yang ketiga, kenapa dia luruskan tembok dia miring? Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu adalah dinding rumah milik dua anak yatim tinggal di kota tersebut.
Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah ini, jadi seperti ini dinding rusak, sini ada harta karun sini, harta simpanan. Kalau dinding terus jatuh-jatuh, lama-lama ini harta ketahuan, kelihatan dan akan diambil oleh orang yang lewat. Fa aradtu an wa kana abuhuma salihan. Tetapi orang tua dari dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Ada yang mengatakan maksudnya kakeknya yang ketujuh. Ini adalah kakeknya dulu yang ketujuh adalah orang saleh. Ini cucunya yang ketujuh. Ya, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka saya pun perbaiki begini. Supaya apa? Supaya harta itu tetap tersembunyi. Kalau bengkok gini akan ketahuan lurus. Nah, Allah ingin dua anak yatim ini menjadi dewasa. Wa istakhrija kanzahuma, dan mereka berdua akan mengambil harta tersebut. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan tiga perkara ini karena dari diriku. Ya, kemampuanku sendiri. Tidak. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah tafsir dari perkara-perkara yang kau tidak mampu menghadapinya. Ayat ketiga ini menjelaskan bagaimana pengaruh orang tua terhadap anak. Nabi bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan jaga engkau. Seorang tua, orang tua yang menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, Allah akan jaga anak-anaknya. Allah akan jaga anak-anak. Seorang yang tidak menzalimi orang lain, berusaha makan yang halal, anaknya akan dijaga. Anaknya akan dijaga. Lihatlah bagaimana bapaknya Imam Bukhari. Bapaknya Imam Bukhari. Ketika dia akan meninggal, dia mengatakan, saya tidak ada tahu satu dirham pun syubhat saya makan. Semua yang makan dia yakin halal. Anaknya siapa? Anaknya Bukhari. Kita enggak tahu kita makan halal, anaknya kita jadi kayak apa. Ini bapaknya Imam Bukhari, dia kaya. Dia bilang, saya tidak tahu satu dirham pun masuk dalam mulutku sebagai uang syubhat. Semua yang saya makan, semua saya yakin halal. Anaknya siapa? Bukhari. Lihatlah Sayyid bin Musayyib, dia berkata, seorang tabi'in, dia berkata, la aizidanna fi salati min ajlik raja'an ufadha fika. Dia salat lama. Dia bilang sama anaknya, "Nak, tahu bapak kenapa salat lama? Supaya Allah jaga engkau. Allah jaga bapak dengan jagamu." Artinya dia ingin anaknya soleh, maka jadi salat lama-lama. Bukan untuk saya, untuk kamu, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana orang ini, dia kakek ketujuh, punya anak, cucu yang ketujuh, masih dijaga oleh Allah. 7 turunan dijaga oleh Allah. Bayangkan ini anak, 2 anak yatim, tidak ada yang ngurus. Tinggal di sebuah kota yang penduduknya kurang ajar semuanya. Buktinya kurang ajar kenapa? Nabi Musa, Nabi Khadir datang, minta makan, enggak ada yang kasih. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Siapa mau diharapkan kebaikan dari orang kampung seperti ini? Tapi Allah utus jauh-jauh Nabi Khadir datang untuk memperbaiki tempat tersebut supaya menyelamatkan hartanya. Allah utus Nabi Khadir ke situ. Allah gerakkan Nabi Khadir hatinya untuk ke situ, untuk jaga ini anak, agar hartanya terjaga. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan bisa jadi anak kita jadi nakal gara-gara kita. Kita kurang bertakwa kepada Allah. Ya bisa saja memang seorang sudah bertakwa tapi anaknya kemudian menyimpang seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Tapi kita khawatir jangan-jangan Allah tidak menjaga anak kita karena kita kurang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbaiki diri. Perbaiki diri agar kita menjaga Allah, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, siapa yang bisa jaga anak kita? Zaman medsos, zaman macam-macam, K-pop, drakor, apalah macam-macam. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, bagaimana Allah jaga ini anak luar biasa karena bapaknya dulu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang kisah Nabi Khadir Musa, Nabi Muhammad bilang apa sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Lawaditu annahu kana sabar. Saya berharap Nabi Musa sabar sebenarnya. Hatta yaqussa alaina min akhbarihima, agar Allah cerita lebih panjang lagi tentang kisah dua orang ini. Tapi Nabi Musa tidak sabar, jadi kejadian cuma 3. Jadi kalau Nabi Musa sabar mungkin 20 kejadian. Al-Quran, Al-Kahfi lebih panjang mungkin. Tapi intinya inilah yang Allah takdirkan dan kita sudah mendapat ilmu yang banyak dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Di penghujung saya ingin menyampaikan tentang beberapa faedah dari Nabi Musa dan Nabi Khadir. Pertama, kenapa Nabi Khadir disebut dengan Khadir? Dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, sebagaimana sabda Nabi SAW, annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Khadir itu artinya hijau. Dia pernah duduk pada suatu tanah yang tandus, maka bergetarlah tanah tersebut, tiba-tiba muncul tumbuhan hijau dari bawahnya, bekas duduk dia, maka disebut dengan Khadir. Ada yang baca Khidir, tapi banyak yang bacanya Khadir, Al-Khadir, Nabi Khadir. Ada yang baca Khidir, boleh-boleh saja, tapi yang lebih sering disebut adalah Khadir, ya. Yang kedua, Nabi Khadir ini bukan sekedar wali.
Nabi Khadir adalah seorang nabi. Ini dipilih oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dikuatkan oleh Shinqiti rahimahullahu taala, ya, oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi, bukan seorang wali. Dari mana dalilnya? Dalil yang paling utama, Nabi Khadir berkata, "Innaka ala ilmin 'allamaka Allah, la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah, la ta'lamuhu anta." Kata Nabi Khadir, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan padaku, kau tidak tahu." Jadi dia membandingkan dengan ilmu dia dengan ilmu Musa. Berarti dia membandingkan ilmu kenabian. Sebagaimana ilmu Nabi Musa, ilmu kenabian, berarti Nabi Khadir juga ilmunya ilmu kenabian. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia melakukan perkara-perkara yang gaib. Dia tahu ilmu gaib, dan Allah sudah kabarkan tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para nabi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah tahu ilmu gaib, Allah sembunyikan ilmu gaib tersebut. Allah kabarkan hanya kepada para rasul. Itu para nabi dan rasul yang diberi ketahukan ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib kalau bukan nabi, rasul, dukun, ya. Nabi Khadir bukan dukun tentunya, waliyadzubillah, tapi dia seorang nabi karena dia tahu ilmu gaib. Bahkan tadi saya katakan di antara dalil yang paling kuat, dia nekat membunuh anak tersebut. Ada yang mengatakan ustaz itu kan wali, dia punya insting, dia punya feeling. Enggak bisa. Kalau ada feeling, insting, anak ini jadi anak nakal, besok saya bunuh, sekarang enggak boleh. Ini anak ini masih kecil sudah kayak gini. Ini besar jadi bajingan, mending saya bunuh sekarang. Enggak boleh. Kenapa dia nekat untuk membunuh? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri. Dia mengatakan ini bukan aku melakukan karena dari diriku, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Kenapa? Karena sebagian orang mengatakan dia adalah wali. Kalau dia wali, yang jadi masalah, ini masalah khilaf memang antara para ulama, nabi atau wali. Yang benar dia ada seorang nabi. Taruhlah kita berpendapat dia seorang wali, ya berarti dia orang mulia. Tapi sebagian kaum sufi yang ekstrim berdalil bahwasanya wali lebih hebat daripada nabi. Sampai-sampai Ibnu Arabi, ahli wahdatul wujud, berkata, "Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali." Kata dia, kenabian itu di tengah-tengah, lebih tinggi daripada rasul dan di bawah wali. Wali paling tinggi, wali, nabi baru rasul. Dan ini ngawur. Yang paling tinggi rasul, baru nabi, baru wali. Wali di bawah para nabi. Ini bilang wali lebih tinggi. Oleh karenanya mereka membahas tentang khatmul auliya. Kalau ada khatamul anbiya, penutup para nabi, mereka membahas juga khatamul auliya, penutup para wali. Dan sebagian mereka menganggap wali lebih hebat daripada nabi. Kemudian sebagian mereka juga berpendapat bahwasanya dengan kisah ini seorang boleh kalau sudah mencapai derajat hakikat boleh meninggalkan syariat. Ini pembagian ilmu menjadi hakikat syariat juga berbahaya. Karena dibagi buat apa? Buat untuk menolak syariat. Kamu masih syariat, silakan sholat, saya sudah hakikat, tidak perlu lagi. Ini bahaya seperti ini. Siapa yang merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, dia orang kafir. Dijelaskan oleh para ulama. Loh, kamu bilang kamu tidak perlu syariat Muhammad, berarti kamu kafir. Kamu bukan umat Muhammad. Ibnu Qudamah berkata, "Man i'taqada anna li ahadin tariqan ila Allah min ghairi mutaba'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw la yajibu alaihi ittiba'uhu wa anna lahu aw li ghairi khurujan an ittiba'i wa akhdhi ma bu'itha bihi aw qala annahu." Dia mengatakan, siapa yang meyakini ada jalan lain untuk menuju kepada Allah tanpa jalannya Muhammad, ada jalan lain selain jalannya Muhammad, kafir, kata dia. Atau ada yang mengatakan bahwasanya boleh bagi dia keluar dari syariat Muhammad, kafir juga. Atau ada yang mengatakan ana muhtajun ila Muhammadin fi ilmi dhahir duna ilmi batin, saya hanya butuh kepada syariat Muhammad untuk ilmu zahir, yang batin saya punya ilmu sendiri, kafir. Atau saya hanya butuh Muhammad pada ilmu syariat, tidak butuh kepada ilmu hakikat, kafir. Atau dia mengatakan, ini tafsir oleh Ibnu Qudamah, ya, bahwasanya barang siapa yang meyakini dia adalah seorang wali yang boleh keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka dia telah kafir, fahuwa kafir. Ini semua dia, saya ulangi. Yang menyangka dia bisa dapat sampai kepada Allah tanpa ajaran Muhammad, kafir. Ya. Kemudian yang menyangka bahwasanya dia boleh keluar dari syariat Muhammad, kafir. Yang menyatakan bahwasanya dia hanya butuh kepada syariat Islam, syariat Muhammad dalam urusan yang zahir, yang batin dia punya ilmu sendiri, kafir. Ya, kafir. Barang siapa menyangka dirinya sudah mencapai derajat wali, boleh keluar dari syariat Muhammad, kafir. Ini pernyataan Ibnu Qudamah. Sebagian orang mengatakan kita sudah capai syariat, tidak perlu ikut. Kita sudah capai hakikat, tidak perlu syariat Nabi Muhammad. Karena Khadir keluar daripada syariat Nabi Musa. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah. Pertama, Nabi Khadir, Nabi, dan Nabi Musa, Nabi, selesai.
Masing-masing punya syariat sendiri. Nabi Khadir bukan umatnya Nabi Musa. Selesai. Yang kedua, kalaulah kita beranggapan bahwasanya Nabi Khadir adalah wali, toh Nabi Khadir bukan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah Allah utus kepada Khadir. Makanya ketika ketemu, Khadir bertanya. Mereka tidak saling mengenal. Khadir bertanya, "Anta Musa Bani Israel?" Engkau Musanya Bani Israel, berarti bukan diutus kepada dia. Makanya seandainya kalau Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, enggak ada masalah. Kalau dia Nabi ya jelas boleh keluar karena syariatnya berbeda. Kalau dia seorang wali, enggak ada masalah karena dia bukan umatnya Nabi Musa. Apalagi penjelasan yang ketiga, bahwasanya Khadir tidak menyelisihi Musa. Tidak menyelisihi. Makanya lihat, setelah Khadir menjelaskan, "Wahai Musa, saya begini karena begini, begini karena begini, begini karena begini." Nabi Musa setuju enggak? Setuju. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Sementara zaman sekarang ada yang minum khamar katanya enggak apa-apa, sudah mencapai hakikat. Tidak sholat lagi, sudah mencapai hakikat. Waktunya sholat Jumat enggak, dia pergi kemana? Dia sholat Jumat di Mekah katanya. Macam-macam orang. Dan ini banyak dalam cerita Sufiyah, saya sudah pernah bahas dalam masalah firqah Sufiyah, bagaimana keanehan-keanehan mereka. Ya, di antara mereka ada yang menganggap lebih hebat daripada wali atau melakukan perkara-perkara yang haram karena sudah mencapai derajat hakikat. Taib, pembahasan yang terakhir, apakah Nabi Khadir masih hidup? Ini jadi pembahasan juga zaman sekarang. Sebagian orang baru-baru muncul di internet menganggap saya bertemu dengan Nabi Khadir atau mursyid kami bertemu dengan Nabi Khadir dan kami diajarin salawat atau diajari cara ruqyah sendiri atau diajarin zikir tertentu. Ya. Apakah Nabi Khadir masih hidup? Memang ada dua pendapat. Pendapat yang kuat Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Dan ini dipilih oleh Ibnu Jauzi, dipilih oleh Imam Bukhari, ya. Dipilih oleh Ibnu Katsir, ya Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Ya. Di antara dalilnya, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi?" Tahukah kalian malam ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Kata Nabi, setelah 100 tahun setelah ini, yang masih hidup sekarang semuanya mati. Artinya apa? Seandainya Nabi Khadir dari zaman Musa masih hidup terus umurnya panjang ribuan tahun sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, maka setelah Nabi ngomong 100 tahun setelah ini enggak ada lagi yang hidup, yang sekarang masih hidup lagi. Artinya maksimal orang yang masih hidup sekarang 100 tahun lagi semua sudah mati. Seandainya Khadir hidup situ dia akan ikut mati. Jadi ini hadis yang dijadikan dari Imam Bukhari bahwa Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan 100 tahun setelah ini semuanya pasti meninggal. Tanpa pengecualian. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau Musa masih hidup, jangan Khadir. Kalau Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Kita tanya, apakah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Khadir pernah jadi pengikut Nabi Muhammad? Kalau Nabi Khadir masih hidup, dia pasti jadi pengikut Nabi Muhammad. Dia pasti ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini enggak ada sebutan sama sekali Nabi mengatakan saya ketemu Khadir. Khadir datang kasih masukan, enggak ada. Ngapain dia sembunyi-sembunyi di zaman Nabi Muhammad sementara Nabi SAW sedang berjihad perang-perang setengah mati melawan Abu Jahal dan teman-temannya. Dan Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma tiba ila tibai." Kalau Musa hidup dia pasti jadi pengikut. Apalagi Khadir. Ya. Apalagi Khadir. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Khadir hidup sekarang, ngapain juga dia sembunyi-sembunyi? Dia tidak ketemu dengan, kalau dia masih hidup harusnya ketemu dengan Pak Presiden Jokowi atau bertemu dengan Raja Salman atau bertemu dengan orang-orang penting, kasih arahan. Ngapain sembunyi-sembunyi ketemu dengan dengan gurumu, dengan guru si fulan, ngajarin inilah, ngajarin itulah. Yang terakhir saya ingin sampaikan, dari mana kamu tahu itu Khadir asli? Apakah kamu tahu sifat-sifat Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW ada sifat-sifatnya. Kata Nabi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang lihat aku di dalam mimpi, dia sungguh telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Kalau kita tahu sifat-sifat Nabi, kita lihat Nabi, kita sesuai dengan sifat-sifatnya, berarti kita lihat Nabi dalam mimpi. Nabi Khadir apa sifat-sifatnya? Warna kulitnya apa? Rambutnya bagaimana? Jenggotnya seberapa? Enggak ada. Terus kamu dari itu Khadir dari mana? Apa yang menjadikan verifikasinya bagaimana maksud saya? Bagaimana verifikasinya? Kalau Nabi SAW ada verifikasinya, ciri-cirinya ada. Nabi Khadir verifikasinya bagaimana? Ada jin ngaku sebagai Khadir? Kamu bilang bagaimana? Tahu itu jin atau bukan? Apalagi saya pernah ketemu seorang pemilik hotel, saya pernah ngisi pengajian di salah satu hotel. Pemilik hotel berkata, "Ustaz, saya pernah ketemu Nabi Khadir." Masya Allah. Gimana caranya? Butuh duit, butuh ketemu orang, ketemu orang-orang pembesar-pembesar.
Kami datang terus lampu dimatikan, tiba-tiba ada cahaya, tiba Khadir hidup. Khadir muncul. Subhanallah, ini Khadir cuma ketemu orang kaya doang. Kalau mau ketemu Khadir harus punya hotel dulu. Harus jadi pejabat tinggi dulu baru ketemu Khadir. Terus ngomong sama Bapak, saya tanya, iya dia ngomong sama saya. Dia bilang apa? Dia bilang kamu minta apa? Subhanallah, Khadir bisa bahasa Indonesia juga, hebat. Oleh karenanya ikhwan, Nabi Khadir hidup atau sudah mati tidak akan merubah syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat sudah sempurna. Tidak ada tambah-tambahan, tidak kurang-kurangan. Syariat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Saya datang Khadir ngajar ini, Khadir ajar ini. Kita bilang Nabi Khadir, Nabi yang mulia, namun yang lebih benar beliau sudah meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, ngapain juga sembunyi-sembunyi? Mending keluar dari bimbingan kepada suruh ngisi pengajian, bikin tablik akbar itu lebih afdal daripada sembunyi-sembunyi. Bukankah ulama diwajibkan menyampaikan ilmu? Dia masih hidup sembunyi-sembunyi ngapain? Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.